Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, baik. Dari mana ini? Sekolahnya di mana? Riyadul Jannah. Kelas berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dan? Alhamdulillah. Sehat, Dan? Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi ngapain, Pak Kiai? Makin mapan aja sih. Alhamdulillah. Alias maju ke depan. Lagi ngapain, Pak Kiai? Lagi ibadah, Dan. Ibadah. Iya. Ibadah itu tantangan. Lah, ini nih. Belum tahu ya. Jadi yang namanya ibadah nih harus tahu bahwa menurut guru mulia Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz dalam kitabnya Pesantren Mencari Makna bahwa ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah murni. Sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdhoh adalah segala bentuk kebaikan, sebagaimana kata Profesor Dr. Lutfan Muntaqo, segala bentuk kebaikan yang disyariatkan dalam agama kita itu bernilai ibadah. Ada pengagungan dalamnya kepada Allah, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh nih, kita nanda tanganin punya adik, ini adik Kesa. Ini ibadah. Ibadah apa? Menggembirakan hati dia. Karena kalau kita nggak mau tanda tangan, dia akan sedih nih. Begitu kita tanda tangan, dia akan gembira. Nah, menggembirakan hati seorang mukmin, kata Rasulullah, barang siapa orang yang menggembirakan hati saudaranya sesama mukmin, maka Allah ciptakan dari satu kegembiraan itu, Allah ciptakan satu malaikat yang akan mendoakan dia sampai hari kiamat. Bahkan akan menuntun dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ibadah juga adalah menggembirakan hati istri, membahagiakan istri. Contoh ente nih, kan punya istri di rumah nih, selama Ramadan ente bilang, "Mama, pokoknya selama bulan Ramadan kita makan serba yang sari-sari." Minggu pertama kita makan sari laut, macam-macam makanan laut kita makan. Minggu kedua kita makan di Alam Sari, restoran yang di puncak. Nah, minggu ketiga kita makan sari mie. Minggu keempat kita makan adem sari. Kalau pusing minum sari don. Saya lagi. Nah, jadi begitu. Jadi manusia memang Allah ciptakan itu untuk beribadah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi selain dia untuk beribadah, Allah kasih dia predikat sebagai khalifah. Hidup di dunia ini. Nah, hidup di dunia ini itu isinya apa? Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini berupa harta, tahta, wanita, tambah kuota. Nah, itu hidup di dunia itu. Adanya itu tuh. Kita harus betul-betul bisa mengelola itu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadikan kita wa huwa mustakhlifukum. Allah menjadikan kalian khalifah wa huwa yanzuru. Dan Allah akan melihat ma ta'malun, apa yang kalian lakukan. Terhadap wanita kita harus pandai-pandai. Pokoknya asal kita bahagiain wanita, kita berpahala. Wanita itu nggak jauh-jauh dari 3 hal, dari 3N. 3N. Apa itu 3N? Yang pertama ngemil, yang kedua ngemol, yang ketiga ngomel. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kita jadikan anak-anak kita ini sebagai ladang pahala kita. Kita kasih nama yang baik, pendidikan yang baik, kasih nama yang baik. Misalnya contoh nama yang baik ya yang ada Abdulnya, ada Muhammad. Begitu, jangan asal-asalan ngasih nama. Kayak ada santri datang ke rumah ngasih nama, "Pak Kiai, ini anak saya mau mondok. Namanya siapa? Atin. Kepanjangannya siapa? Salah Sorokaatin."
Dia anak pertama punya kakak namanya Bilal. Panjangannya Mustaqbilal Kiblati. Saya bilang nanti kalau ibu punya anak lagi yang ketiga, namain aja anaknya Ma'muman Lillahi Ta'ala. Salat berjamaah. Nah, terkait dengan harta juga begitu sama. Kalau kita gunakan dengan kebaikan, untuk bersedekah, maka harta benda itu akan membawa kita ke surganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak bisa ngelola itu semuanya, maka itu semua akan mengakibatkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Udah. Jadi Saya kalau gitu mau pamit ya, Kiai. baik. Pengen menggembirakan istri. Wah, iya. Oh. Ya Allah. Kita dah.